Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi fi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah yang dengan nikmatnya Allah, hidayah dan taufiknya Allah serta nikmat-nikmat yang lainnya, alhamdulillah Bapak Ibu saged nindakaken ibadah salat maghrib lan dilanjutkan dengan majelis ilmu sampai menjelang isya nanti. Maka suatu kenikmatan bagi tiap-tiap hamba-hamba Allah yang diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah, kemudian dimudahkan lagi untuk melakukan ibadah yang lainnya. Maka sebagai pengingat Bapak Ibu, masih banyak orang-orang di luar sana yang sibuk dengan hal-hal yang lainnya, yang seakan-akan waktunya tidak sempat untuk melakukan ibadah, apalagi untuk melakukan thalibul ilmi. Banyak sekali Pak. Maka ini perenungan betul bahwa nikmat kados niki niku tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula yakin nggih Bapak Ibu saged mresani di luar sana betapa banyak orang-orang yang masih sibuk dengan perkara-perkara urusan-urusan yang seakan-akan boten wonten rampung-rampunge. Maka bagi orang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah satu kemudian dilanjutkan ibadah yang lainnya, niki suatu nikmat yang begitu luar biasa. Seandainya Allah itu memalingkan hati kita untuk sibuk dengan hal yang lainnya, sangat gampang sekali Pak. Maka alhamdulillah, semoga Allah menjaga nikmat ini dan menambah nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat-nikmat dalam beribadah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sholawat ini senantiasa terus bersambung kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, yang semoga termasuk diri kita Pak Bu yang meniti jalan sedikit demi sedikit, satu hadis ke satu hadis selanjutnya, per bab satu ke bab yang selanjutnya, pelan-pelan pun kadang-kadang kita suka lupa apa yang sudah dikaji dan sudah dibahas. Namun kita sudah berusaha Pak Bu, ada ikhtiar, upaya untuk kita mempelajari. Tidak hanya mempelajari saja, namun dilanjutkan kembali dengan mengamalkannya. Sudah konsisten, istiqomah mengamalkan, ampun kesupen, disampaikan, dicontohkan kepada orang-orang di sekitar kita.
dikasih tahu kepada orang-orang di sekitar kita, dan tentunya sabar ketika mempelajarinya, sunnah-sunnah Nabi, sabar ketika mengamalkannya, dan sabar juga ketika menyampaikan kepada orang lain. Tidak jarang ketika mempelajari hadis-hadis Nabi, koyoni kayak temen kadang-kadang, atau bahasa kita jamaah kadang-kadang saking seringnya pengawasan tahu krungu, ada perasaan pengen sesuatu yang baru, namun yang sudah dipelajari ini ditinggalkan begitu saja. Maksudnya ditinggalkan ini pengamalannya seperti apa. Bahkan tidak jarang yang tidak sabar juga dalam mengamalkannya, terlebih lagi ketika menyampaikan kepada orang lain. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, semoga dengan usaha kita ini mempelajari sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dan lain sebagainya, maka kita akan betul-betul diakui umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih kita bahas bab Siyam dalam kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yaitu larangan berpuasa di 2 hari Id. Larangan berpuasa ketika hari Id. Larangan berpuasa ketika hari Id atau hari raya umat Islam. Sebagaimana yang dituliskan dalam fotokopi materi kajian, Pak Bu, hadis ini dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azzar, dan nama aslinya adalah Sa'ad bin Ubaid. An Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar wasmuhu Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, syahidtu Aid ma'Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azzar, dan namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, sedikit informasi ya, nama aslinya tadi disebutkan Abu Ubaid. Abu Ubaid ini Pak Bu, dulunya maula ya, budak, mantan budak dari sepupunya Abdurrahman bin Auf ya, mantan budak. Jadi beliau ini termasuk mantan budak. Dan Abu Ubaid ini termasuk ulama di kalangan para tabi'in, yang thiqah, yang terpercaya. Bayangkan ini Pak Bu, mantan budak, dulunya seorang budak, kemudian dibebaskan, dimerdekakan, kemudian beliau ya kita ketahui bergaulnya dengan para sahabat-sahabat yang mulia, sehingga beliau termasuk orang-orang yang ahli membaca Quran dan termasuk di antara ahli fikih orang Madinah. Ahli fikih penduduk Madinah, dan muftinya termasuk muftinya penduduk Madinah, Pak Abu Ubaid ini. Ya. Dan beliau mendapatkan riwayat-riwayat Abu Ubaid ini dari para kalangan para sahabat seperti Umar, Utsman, Ali, dan muridnya seperti Sa'id bin Khalid Al-Qaridi, kemudian Az-Zuhri, dan lain sebagainya. Dan beliau wafat di tahun 98 Hijriyah. Beliau wafat di tahun
Hijriyah. Wallahu a'lam. Sedikit mengulas tadi bahwasannya Abu Ubaid niku dulu Bu, meskipun dulu dia seorang budak, namun beliau dekat dengan para sahabat, dengan para ulama, maka beliau pun menjadi seorang ulama. Dulunya seorang budak, ya, bergaulnya dengan para sahabat, dekat dengan para ulama-ulama ketika itu, maka beliau pun menjadi ulama yang thiqah, jadi ahli fikih, ya, termasuk muftinya penduduk Mekah juga. Bayangkan Pak Bu, seorang mantan budak yang pergaulannya dengan orang-orang yang mulia. Niki menjadi poin penting. Orang terdekat kita, sahabat, teman, kelompok bermain, orang bergaul niku sangat berpengaruh sekali Pak Bu. Sangat berpengaruh sekali. Maka ketika kita, apapun statusnya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mahir atau orang-orang yang alim, ahli ibadah dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan begitu banyak faedah manfaat, baik secara pergaulan perkumpulan tersebut maupun dalam kondisi mendapatkan ilmu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang alim, ahli ibadah, yang pada intinya orang baik, kita akan terpengaruh akan hal tersebut, termotivasi. Ya, maka niki poin penting sangat. Niki dari kalangan anak-anak, baik yang remaja, muda, sing bapak-bapak, nggih ibu-ibu. Apapun status kita, ketika kita nek bahasane anak muda sekarang ini circle, kelompok pertemanan. Kalau kita bertemannya dengan orang-orang sing senenge ngomong ke wong, pasti itu sudah ikutan. Nek orang melu ngomong ke wong, dirinya juga bakalan diomong ke. Apalagi terutama bagi kalangan anak remaja dan muda-muda ini. Maka kita harus berusaha mengarahkan anak-anak kita, remaja-remaja terutama yang kita katakan sebagai penerus kita nantinya, untuk kita ciptakan, kita buat lingkungan pertemanan mereka yang sehat, yang positif, terutama religiusitasnya baik. Ini sangat berpengaruh sekali. Nggih juga nggih ibu-ibu plus bapak-bapak, nyuwun sewu nih. Bapak-bapak kadang-kadang ada rasa pingin menghilangkan kejenuhan, kadang-kadang ngumpulin nggih kali bapak-bapak sing ya nyuwun sewu nih, ada bapak-bapak kumpul nggih malah ngegame niku. Kayak anak-anak muda nih game-game online. Ya, atau malahan justru hal-hal yang tidak manfaat yang lainnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ubaid, mantan seorang budak, bergaulnya dengan para sahabat, berkumpulnya dengan orang-orang alim, ulama, maka dia pun ikut menjadi seorang ulama, bukan karena sekedar berteman, tetapi ilmu yang ia dapatkan dari orang-orang tersebut. Maka banyak juga nih Pak Bu, tokoh-tokoh besar di zamannya tabi'in dulunya adalah budak. Tokoh-tokoh besar di zamannya para tabi'in dulunya adalah seorang budak. Hasan Al-Basri rahimahullah, ibunya dulunya seorang budak, tetapi bisa mencetak seorang anak yang Masya Allah sampai sekarang masih disebut-sebut terus namanya, Hasan Al-Basri rahimahullah. Atau bin Abi Rabbah, Ikrimah, ya, bekas budaknya Ibnu Abbas. Kita tahu sebagaimana zaman para tabi'in, mereka adalah
orang-orang yang dulunya statusnya biasa-biasa, bahkan nyuwun sewune rendah lah, seorang budak Pak. Maka status manusia tidak mempengaruhi status dan kedekatannya dengan Allah, ya. Sebagaimana tadi disebutkan, seorang budak bisa menjadi seorang alim, seorang ahli ibadah dan orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena status sosialnya, tetapi kedekatan ia kepada Allah ditentukan dari dirinya sendiri. Dengan belajar memahami perkara-perkara yang penting bagi hidupnya, menguasainya, maka di sisi lain dia statusnya di pandangan manusia menjadi tinggi, apalagi dengan dibantu dengan ketaatan dan ibadahnya dia kepada Allah, maka akan semakin mulia. Dalam hadis ini Pak Bu, beliau menyampaikan hadani yaumani, ketika itu ya ada hari Id. Dia berkata, aku pernah menyaksikan sholat Id bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, ketika itu Umar khutbah, hadani yaumani nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani siyamihima yaumul fitri kum min yaumi siyamikum wal yaumul akhar ta'khuluna min nusuqikum. Ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dia berkata, inilah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada 2 hari, yaitu hari kalian berbuka, maksudnya puasa Ramadan, kemudian di hari fitrinya berbuka, ya, maksudnya Idul Fitri. Kemudian yang kedua, wa yaumul akharu taquluna min nusukikum, dan di hari yang lain kalian makan dari sesembelihan kurban kalian. Maka dari hadis ini ya, secara zahir juga Pak Bu, ini kan dalam hadis ini tidak disebutkan secara rinci. Abu Ubaid menyampaikan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan khutbah di Idul Fitri. Ya. Dan sebagaimana yang kita lihat dalam hadis ini secara zahir, khutbah di masa para sahabat nih Pak Bu ringan, pendek, dan lebih bersifat indoktrinasi. Ya, indoktrinasi. Lebih kepada penyampaian yang tidak bertele-tele, ringan, padat, pendek. Ya, makanya ada istilah khutbah tausiyah, tauliyah. Ya, maka berbeda dengan kajian-kajian seperti yang sedang kita lakukan, ya, rentang waktunya pengajian kajian biasanya 1 jam penyampaian materi, tambah 1 jam lagi ada tanya jawab dan lain sebagainya. Namun kalau khutbah, Bapak Ibu, ini zaman para sahabat cenderung lebih pendek, ringan, penekanan, indoktrinasi, ya. Maka mungkin ada yang menyampaikan, kalau penyampaiannya seperti itu kadang-kadang malah justru bertanya-tanya para jamaah. Ya, tujuannya seperti itu, agar tidak hanya mengandalkan pelajaran agama niku saking khutbah Jumat tok, atau khutbah Idul Fitri tok, atau Idul Adha, agar orang-orang itu kemudian penasaran kelanjutannya seperti apa. Maka ditelanjutkan dengan kajian dars, ya, kajian pelajaran dalam kelanjutan dari penyampaian di khutbah, ya, taklim. Waktunya
jauh lebih panjang. Tetapi kalau khutbah jangan sampai terlalu panjang-panjang niki yang bagi Bapak. Jangan terlalu panjang. Maksimal sekali itu 15 menit, maksimal sekali. Ya, maka tidak jarang ada khotib yang sampai setengah jam, bahkan yang lain sudah pada bubar. Ini masih khutbah terus. Nah, niki tidak pas. Di lain sisi juga kondisi jamaah sebagaimana kita ketahui ya, jamaah sholat Jumat ya banyak yang ngantuk, banyak yang justru tidur dan lain sebagainya. Maka manfaatkan betul di kondisi jamaah yang sedang rame niku sholat Jumat, Pak, betul-betul disampaikan dari perasan inti sebuah penyampaian yang betul-betul bisa masuk ke dalam relung hati para jamaah sholat Jumat. Jangan sampai bertele-tele, jangan terlalu panjang lebar, tetapi inti, poin-poin inti yang bisa disampaikan kepada jamaah. Mumpung jamaahnya lagi banyak, ya, jamaahnya banyak ketika sholat Jumat, maka kita mengindoktrinasi mereka di momen seperti itu. Maka bagi khotib ya sholat Jumat ya, maka jangan sampai terlalu panjang. Zahirnya khutbah di zaman para sahabat ringan pendek, poin-poin intinya saja. Jadi jangan hanya mengandalkan belajar agama dari khutbah Jumat saja, tetapi agar mereka tertarik, ingin belajar selanjutnya untuk mendatangi majelis ilmu yang waktunya jauh lebih lama, waktunya jauh lebih banyak. Maka ini juga anjuran hendaknya khotib menyampaikan khutbah ya, yang berhubungan juga dengan tema keadaan manusia saat itu. Ya, seperti Umar bin Khattab dalam hadis ini menyampaikan tentang hari raya, Maka hendaknya menyampaikan tema-tema semacam ini jangan sampai terlalu melenceng jauh dari kondisi manusia saat itu. Kemudian larangan puasa di 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan hari di mana menampakkan kegembiraan, hari raya kaum muslimin, hari kebahagiaan. Ya, maka larangan ini, Bapak Ibu, sekali lagi larangan ini berpuasa di hari Id sifatnya haram mutlak. Walaupun mau bayar hutang puasa, mau bayar nazar dan lain sebagainya, terutama di hari pertama haram mutlak, ditahrim ya. Termasuk niki jamaah haji yang qadarullah misalnya tidak kebagian hadyu, tidak mendapati hadyu, tidak bisa berkurban, harus puasa tuh 3 hari ketika di Mekah, 7 hari ketika pulang ke tempat tinggalnya. Maka memilih puasa 3 hari di Mekahnya, jangan di hari yang diharamkan berpuasa ya, milih di hari yang lain. Maka berpuasa ketika di hari Id, Bapak Ibu, ya, didasarkan oleh hadis ini tidak boleh, tidak boleh, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di hari pertama, ya, mungkin jamaah-jamaah, wah, nyong ikin duwe utang puasa wingi, bayar hutang kan wajib, utang puasa Ramadan kan wajib hukumnya. Mumpung ikin semangat ya bar langsung puasa atau pas hari Idnya malah puasa, ini nggak boleh. Karena sebagai yang kita ketahui, hari Id adalah hari kegembiraan, hari kebahagiaan, nggak boleh ya, kita tunjukkan rasa senang kita, gembira kita ketika hari Id. Gimana kalau di hari kedua Lebaran? Boleh. Nah, ini termasuk tidak dibencilah perbuatan ini. Namun ya,
kembali lagi hari kedua mesti tasih gen rame lah Pak, tasih gen rame, tamu-tamu berdatangan atau kita bertamu pada saudara-saudara kita silaturahmi. Ketika dijamu malah lagi puasa bayar utang ini urungan, maka harus ada kebijaksanaan. Walaupun memang di hari kedua misalnya di hari Idul Fitri ini boleh. Tapi kalau yang di tanggal 1 Syawalnya ini jangan. Ya, di hari keduanya ulama boleh, tetapi kalau di tanggal 1-nya jangan, nggak boleh. Cuman kebijaksanaan ketika kita lagi seneng-senengnya, rame-ramenya keluarga kumpul dan lain sebagainya, ya jangan malah menunjukkan kaya wong lagi wah ngapa jenengan lemes temen, lagi beda malah lemes temen, lagi bayar puasa, jangan. Maka jangan sampai ketika kita di hari kegembiraan menunjukkan kebahagiaan malah kita menampakkannya kebalikannya. Dan hikmahnya apa? Ya, menampakkan kegembiraan di hari Id. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menampakkan kegembiraan, kebahagiaan saat lebaran, saat hari Id termasuk syiar agama, Pak. Menampakkan kegembiraan saat lebaran hari Id ini termasuk syiar agama. Ya, kita boleh ketika hari Id makan makanan yang enak-enak, masak daging, rendang, pokoknya yang kayaknya banget lah bahasanya. Mboten napa-napa. Ini menunjukkan kebahagiaan. Ini termasuk syiar agama. Jangan malah saya orangnya zuhud pas beda makan sego karo uyah wae lah tutuli. Enggak boleh waktu ini. Menunjukkan kegembiraan, masak sing enak-enak mboten napa-napa. Menunjukkan kebahagiaan kita. Bukan berarti pemborosan nggih, tapi menampakkan kebahagiaan asalkan makanan itu tidak sampai mubazir. Masak sing enak-enak, ada tamu yang datang, keluarga, siapapun itu yang datang ke rumah kita suguhkan. Lagi seneng-senengnya kita di hari Id, ampun malahan kayak pelit dan lain sebagainya, ini ampun Pak. Tunjukkan rasa kebahagiaan kita, kegembiraan kita di hari Id. Maka ketika ada tamu datang, suguhi enak, makan bareng bersama-sama, makanan-makanan yang enak. Ya bahasanya makanan-makanan yang mboten napa-napa. Jangan malahan tadi seperti alasan nyongki wong zuhud, tamune teko niki saontene temenanan karo tutul uyah. Nah, niki enggak pas. Hari gembira maka tunjukkan rasa kegembiraan kita. Termasuk syiar agama Bapak Ibu. Ya jangan malahan ketika beda-beda nyuguhi ya saanane. Bahasane kan kadang-kadang kalau bertamu monggo saontene temenanan. Saontene temenanan. Maka jangan tunjukkan rasa bahagianya di dan lain sebagainya. Masjid-masjid juga pertunjukkan dengan hal-hal yang menunjukkan syiar-syiar agama kita. Begitu juga ketika Idul Adha Pak Bro, ya. Ketika hari tasyrik tanggal 10, 11, 12, 13 ya. Nabi menyampaikan hari tasyrik 10, 11, 12, 13 ini hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Jangan buru-buru puasa dulu. Jangan buru-buru berpuasa dulu. Ini hari makan dan minum kata Nabi SAW. Apalagi ya makan daging kurban. Dan hendaknya ya anjuran juga ketika hari kurban Nabi menyampaikan wa yaumul akharu takuluna min nusukikum. Dan ketika hari makan dari hasil sesembelihan kalian. Nah ini anjuran juga makan daging ya, sembelihan yang kita sembelih. Nabi ketika Idul Adha nyembelih sendiri, habis itu beliau makan hasil sesembelihannya. Ya,
ini dianjurkan seperti itu. Ya, ada maka anjuran makan dari hasil sesembelihan yang kita sembelih. Jangan buru-buru untuk berpuasa. Ya, hari tasyrik terutama. Ya, Nabi sekali lagi menyampaikan hari tasyrik, ya harinya makan dan minum, gembira, senang. Ya, tunjukkan rasa kegembiraan kita. Ya, sekali lagi hari raya umat Islam yang kita ketahui hanya 2 hari, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Ini saya nyadur dari kata para ulama. Ya, jadi di 2 hari ini, ya Rasulullah SAW berdasarkan hadis ini melarang untuk kita berpuasa, melarang kita untuk berpuasa. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini poin-poin penting yang bisa kita ambil faedahnya. Pertama, dari Abu Ubaid tadi, beliau adalah seorang mantan budak yang kemudian dimerdekakan, merdeka, ya, bebas bahasanya, dia menentukan nasibnya dirinya sendiri. Kemudian beliau bertemu dengan para sahabat-sahabat, para orang-orang yang luar biasa, maka beliau banyak mengambil pelajaran-pelajaran penting dari mereka, mengambil faidah-faidah banyak dari mereka. Maka jadilah Abu Ubaid salah satu ulama di zaman tabi'in yang thiqah, yang dipercaya, yang mengambil riwayat-riwayat dari para sahabat seperti Umar, Utsman dan Ali. Maka sekali lagi Bapak Ibu, circle, perkumpulan, komunitas yang baik niku penting. Ketemunya kita dengan orang-orang yang berkualitas, maka akan membuat kita menjadi orang yang berkualitas. Kalau kita ketemunya, berkumpulnya, kongko-kongko nongkrongi kalih orang-orang yang tidak berkualitas, kita juga akan mengikuti jejak mereka, menjadi orang-orang yang tidak berkualitas juga. Maka ini penting, pelajaran penting. Membuat komunitas, perkumpulan, pertemanan, teman bergaul dan lain sebagainya dari usia dini, remaja, muda, tua, sampai lanjut usia pun disibukkan dengan perkumpulan orang-orang yang baik. Tidak jarang kita mungkin bahasnya anak-anak muda yang sering salah pergaulan. Nyun sewu nih Pak Bu, orang yang lanjut usia pun kadang-kadang salah pergaulan. Sudah lanjut usia bukannya sibuk ngaji, memperbaiki tata cara ibadah kualitasnya. Wonten tiang-tiang sing pun lanjut usia malah sibuk nopo? Sibuk dolanan bola sing niku sing ditutuk. Apa sih bahasane? Nggih kados golf tapi wonten sing malih niku. Katanya untuk menyehatkan badan dan lain sebagainya, atau kadang-kadang malah rajin datang tempat senam dan lain sebagainya. Ahad pagi bukannya datang ke masjid untuk ngawas riyin, ini ahad paginya ya tawaf di alun-alun dulu, ya sih bagus, tetapi jangan sampai lupa untuk mengkaji ilmu, memperbaiki kualitas ibadah sebagai bekal. Yang bapak-bapak juga sama, komunitasnya yang baik, mengingatkan kepada kebaikan. Terlebih lagi yang muda, remaja niki harus diarahkan dari orang yang lanjut usia dan para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Niki yang paling harus diarahkan. Ciptakan Bapak Ibu lingkungan kita, komunitas kita yang positif, yang baik. Agar apa? Anak-anak juga akan tertular. Poin yang kedua, hukum puasa di hari Id ya dilarang oleh Nabi SAW berdasarkan hadis ini. Haram, nggak boleh di hari pertama, apalagi di hari Id, Idul Fitri ya. Kalau di hari kedua tidak mengapa, perbuatan ini tidak dibenci. Tapi kalau di hari pertama tidak boleh. Tunjukkan rasa kebahagiaan kita, kegembiraan kita di hari Id. Jangan sampai malah menunjukkan rasa yang berbeda, kayak orang seneng dan lain sebagainya. Kita senengnya bukan karena seneng gembira dalam Idul Fitri, tapi seneng wah ngesuk wis ora puasa maning.
niki wis ora Ramadanan maning, wis ora buka bersama, wis mboten oleh tarikan kon ngirim takjil dan sebagainya. Kemudian anjuran juga untuk khatib terutama menyampaikan ketika khutbahnya poin-poin penting saja, jangan terlalu lama. Mekaten Bapak Ibu sing saged kula sampaikan, hadis yang selanjutnya hampir sama dengan hadis yang ini, cuman ada penambahan poin faidah yang bisa kita ambil. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa kupas, dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, niku sing saged kula sampaikan mbok pilih wonten kesalahan dalam penyampaian ataupun kata-kata yang tidak mengenakan, maka kula nyuwun pangapunten. Dan marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.